Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarika Al-Basyirah dengan NIM 602020221118. Saya berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah Kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, untuk memenuhi tugas final pada mata kuliah Ekonomi Makro Islam oleh dosen pengampu Profesor Dr. Syafarudin SAG MSI. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pola pembiayaan ekonomi berbasis syariah. Pola pembiayaan ekonomi berbasis syariah mewakili suatu paradigma keuangan yang benar-benar unik dan selaras dengan prinsip-prinsip moral Islam. Materi ini akan menggali lebih dalam mengenai prinsip-prinsip dasar pembiayaan ekonomi syariah, instrumennya, serta merinci manfaat dan tantangan yang terkait dengan penerapan sistem ini. Adapun prinsip-prinsip pembiayaan syariah. Prinsip-prinsip dasar dalam pembiayaan ekonomi berbasis syariah mencakup nilai-nilai Islam yang mengatur transaksi keuangan. Beberapa prinsip utama tersebut melibatkan yang pertama, hindaran dari riba atau bunga. Pembiayaan syariah harus menghindari praktik bunga atau riba, karena riba dianggap sebagai praktik yang dilarang dalam Islam. Sebaliknya, transaksi harus didasarkan pada prinsip keadilan dan keseimbangan. Adapun prinsip kedua yaitu bagi hasil dan berbagi resiko. Pembiayaan syariah umumnya didasarkan pada prinsip bagi hasil, di mana keuntungan dan risiko dibagi antara pihak-pihak yang terlibat. Hal ini mencerminkan konsep keadilan dalam transaksi ekonomi. Yang ketiga yaitu transparansi dan keadilan. Prinsip transparansi sangat penting dalam pembiayaan ekonomi berbasis syariah, karena semua pihak yang terlibat dalam transaksi harus diberi informasi yang jelas dan keadilan harus dijunjung tinggi dalam setiap tahap transaksi. Prinsip keempat yaitu hindaran dari garar atau ketidakpastian berlebihan. Transaksi harus menghindari unsur garar atau ketidakpastian yang dapat mengakibatkan ketidakadilan ataupun penipuan. Prinsip ini menekankan perlunya kejelasan dan kepastian dalam transaksi. Prinsip kelima yaitu kepatuhan terhadap hukum Islam. Pembiayaan syariah harus sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam atau syariah. Ini termasuk pemastian bahwa transaksi dan produk keuangan tidak melanggar prinsip-prinsip etika dan moral Islam. Selanjutnya yang keenam, pembiayaan untuk tujuan produktif. Pembiayaan syariah harus diarahkan untuk tujuan produktif dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Investasi dan pembiayaan harusnya memberikan manfaat positif bagi masyarakat dan ekonomi secara keseluruhan. Selanjutnya, prinsip yang ketujuh yaitu hak milik dan tanggung jawab sosial. Prinsip pembiayaan syariah mengakui bahwa hak milik sebagai suatu nilai penting. Selain itu, lembaga keuangan syariah diharapkan untuk menjalankan tanggung jawab sosial mereka secara adil dan berkelanjutan. Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, pembiayaan ekonomi berbasis syariah berusaha menciptakan lingkungan ekonomi yang adil, transparan, dan sesuai dengan ajaran Islam. Selanjutnya, adapun instrumen-instrumen dalam pembiayaan ekonomi berbasis syariah. Pembiayaan ekonomi berbasis syariah melibatkan beberapa jenis instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Beberapa jenis pembiayaan tersebut antara lain, yang pertama yaitu mudharabah. Mudharabah, pembiayaan di mana pihak yang menyediakan modal atau sahibul mal dan pihak yang mengelola modal atau mudarib berbagi keuntungan sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Namun, kerugian ditanggung oleh pihak yang menyediakan modal. Yang kedua, ada musyarakah. Musyarakah yaitu bentuk kerjasama di mana dua pihak atau lebih menyatukan modal dan sumber daya untuk suatu proyek atau usaha dengan keuntungan dan risiko dibagi sesuai dengan kesepakatan. Selanjutnya, yang ketiga yaitu ada murabahah. Murabahah, transaksi jual beli dengan keuntungan yang diungkapkan secara terbuka. Lembaga keuangan syariah
membeli aset yang diinginkan oleh klien dan menjualnya kembali dengan menambahkan margin keuntungan. Selanjutnya ada ijarah. Ijarah yaitu sewa atau pembiayaan yang melibatkan penyewaan aset dengan pembayaran sewa yang sesuai dengan kesepakatan. Setelah masa sewa berakhir, aset bisa menjadi milik penyewa atau dapat diperpanjang. Selanjutnya, yang kelima ada qardul hasan, pembiayaan tanpa bunga atau keuntungan, di mana pemberi pinjaman memberikan pinjaman kepada peminjam tanpa mengenakan bunga. Ini bersifat filantropis dan dapat digunakan untuk membantu individu atau usaha kecil. Selanjutnya ada sukuk. Sukuk adalah instrumen keuangan berbasis obligasi syariah yang mewakili kepemilikan aset. Investasi dalam sukuk memberikan hak kepemilikan atas aset atau proyek yang diwakilinya. Selanjutnya ada takaful. Takaful, sistem asuransi syariah yang didasarkan pada prinsip berbagi risiko. Pemegang polis dan perusahaan asuransi saling berbagi risiko dan keuntungan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, itulah tadi beberapa contoh instrumen keuangan syariah yang terus berkembang sesuai dengan kebutuhan pasar dan prinsip-prinsip syariah. Baik, selanjutnya ada pun macam-macam pembiayaan syariah yang bisa digunakan. Yang pertama yaitu pembiayaan modal kerja. Pembiayaan modal kerja berbasis syariah difokuskan untuk mendukung kebutuhan finansial sehari-hari perusahaan. Instrumen yang biasa digunakan yaitu mudharabah atau murabahah. Dalam mudharabah, keuntungan dan risikonya dibagi antara pemberi modal dengan pengelola usaha. Sedangkan dalam murabahah, lembaga keuangan membeli barang atau bahan baku dan menjualkan kepada perusahaan dengan menetapkan margin keuntungannya. Selanjutnya ada pembiayaan investasi. Pembiayaan investasi syariah digunakan untuk mendukung proyek-proyek jangka panjang seperti pembangunan infrastruktur. Instrumen yang umum digunakan seperti musyarakah dan sukuk. Dalam musyarakah, modal dan risiko dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan, sedangkan di dalam sukuk menciptakan kepemilikan atas aset atau proyek yang diwakilinya. Selanjutnya ada pun yang ketiga yaitu pembiayaan konsumtif. Pembiayaan konsumtif syariah diberikan untuk memenuhi kebutuhan perorangan seperti pembiayaan rumah atau kendaraan. Contoh instrumen yang dapat digunakan yaitu murabahah ataupun ijarah. Dalam ijarah, lembaga keuangan syariah membeli aset dan menyewakannya kepada konsumen, sementara dalam murabahah, barang dibeli oleh lembaga dan dijual kembali kepada konsumen dengan penambahan margin keuntungan. Selanjutnya yang keempat yaitu pembiayaan mikro atau kecil. Pembiayaan mikro berbasis syariah bertujuan untuk mendukung sektor usaha kecil. Lembaga keuangan syariah dapat menyediakan pembiayaan melalui instrumen mudharabah atau murabahah dengan skala yang sesuai dengan kebutuhan usaha mikro atau kecil. Tujuan utamanya untuk memberikan akses keuangan yang inklusif dan mendukung pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal. Baik, itu tadi 4 jenis pembiayaan yang bisa digunakan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan etika dan tanggung jawab sosial dalam pembiayaan syariah. Etika dalam pembiayaan syariah, dalam konteks pembiayaan syariah, etika menjadi landasan penting. Prinsip-prinsipnya seperti kejujuran, integritas, dan keadilan harus tercermin dalam setiap transaksi. Etika ini melibatkan penerapan nilai-nilai Islam dan praktik bisnis, memastikan bahwa seluruh pihak terlibat dalam transaksi dan berperilaku sesuai dengan norma-norma dan etika Islam. Adapun tanggung jawab sosial lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah diharapkan memiliki tanggung jawab sosial yang tinggi terhadap masyarakat. Ini mencakup keberlanjutan ekonomi, pemberdayaan masyarakat, dan penyediaan layanan keuangan yang beretika. Lembaga-lembaga tersebut juga diharapkan untuk memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan sosial dan keadilan ekonomi.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan perbandingan antara sistem keuangan syariah dengan sistem keuangan konvensional. Yang pertama yaitu dari prinsip-prinsipnya. Sistem keuangan syariah didasarkan pada prinsip-prinsip Islam seperti larangan riba atau bunga, pembagian risiko, keuntungan, dan keadilan. Sebaliknya, dalam sistem keuangan konvensional menggunakan instrumen bunga atau tidak selalu mencakup pembagian risiko dan keuntungan. Selanjutnya, di instrumen keuangan. Instrumen keuangan syariah melibatkan instrumen berbasis keuntungan dan risiko, seperti sukuk, mudharabah, dan musyarakah. Sementara itu, instrumen keuangan konvensional seringkali melibatkan bunga dan derivatif finansial. Selanjutnya, adapun dampak sosial dan ekonomi. Di sistem keuangan syariah memiliki dampak sosial yang berbeda dengan fokus pada keberlanjutan, inklusivitas, dan keadilan. Di sisi lain, sistem keuangan konvensional memiliki tantangan seperti ketidakstabilan ekonomi dan kesenjangan sosial yang terkadang muncul dari sistem bunga dan spekulasi. Nah, perbandingan ini bisa membantu kita dalam memahami perbedaan mendasar antara sistem keuangan syariah dengan sistem keuangan konvensional. Adapun tantangan yang dihadapi oleh pembiayaan syariah yaitu yang pertama, pendidikan dan kesadaran. Diperlukan pemahaman yang lebih baik mengenai konsep-konsep pembiayaan syariah. Yang kedua, regulasi. Perlunya regulasi yang mendukung pengembangan sistem keuangan syariah. Baik, selanjutnya adapun manfaat dari pembiayaan syariah. Pembiayaan syariah memberikan manfaat yang signifikan bagi berbagai pihak, mulai dari nasabah hingga masyarakat secara keseluruhan. Manfaat bagi nasabah merasakan kemudahan dari pembiayaan syariah. Mereka bisa mendapatkan jangka waktu yang fleksibel dan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan pembiayaan konvensional. Pembiayaan syariah juga meminimalkan risiko bagi nasabah karena tidak ada bunga yang harus dibayarkan. Selain itu, nasabah juga mendapatkan kepastian karena pembiayaan syariah menghindari prinsip gharar atau ketidakjelasan. Selanjutnya, manfaat bagi lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan mendapatkan keuntungan dari kegiatan pembiayaan syariah yang dilakukannya. Manfaat utamanya yaitu meningkatnya kepercayaan nasabah dan masyarakat terhadap lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan juga mendapatkan kesempatan mengembangkan produk pembiayaan yang lebih inovatif dan kreatif. Dan juga lembaga pembiayaan bisa meningkatkan edukasi masyarakat terhadap prinsip syariah dalam pembiayaan. Selanjutnya, manfaat bagi pemerintah. Pembiayaan syariah dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan perekonomian dan menciptakan lapangan kerja. Selain itu, pembiayaan syariah juga dapat membantu pemerintah dalam memperluas basis pajak serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara membantu usaha-usaha kecil dan menengah. Adapun manfaatnya bagi masyarakat, masyarakat juga mendapatkan manfaat signifikan dengan hadirnya pembiayaan syariah. Masyarakat yang menjadi wira swasta bisa mengembangkan usahanya sehingga kesejahteraan mereka dan warga di sekitarnya ikut meningkat. Pembiayaan syariah juga membantu mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan keadilan sosial. Itulah tadi bermacam-macam manfaat dengan adanya pembiayaan syariah. Nah, dari materi yang telah saya sampaikan tadi, adapun kesimpulannya, pembiayaan ekonomi berbasis syariah dengan prinsip-prinsip Islam sebagai panduan menitik beratkan pada keadilan, transparansi, hindaran dari riba, serta unsur haram lainnya. Instrumen keuangannya seperti mudharabah, musyarakah, dan sukuk mencerminkan pembagian risiko dan keuntungan. Pembiayaan syariah dapat digunakan untuk berbagai tujuan, mulai dari modal kerja, investasi, yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Etika dan tanggung jawab sosial menjadi landasan yang membedakannya dengan sistem keuangan konvensional yang seringkali melibatkan bunga dan spekulasi. Sebagai alternatif, pembiayaan syariah menawarkan solusi yang lebih inklusif dan adil untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Nah, itulah tadi materi mengenai pola pembiayaan ekonomi berbasis syariah.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.